kelompok kasus sama kelompok kontrolnya seperti apa. Itu. Oke, ini penelitian evaluatif. Kalau penelitian evaluatif itu hanya menilai manfaat upaya pelayanan kesehatan. Misalnya bentuk pelayanan yang diberikan secara perorangan, keberhasilan pengobatan, uji coba klinik gitu ya. Kemudian pelayanan yang diberikan kepada populasi. Banyak sih yang kalau kalau penelitian-penelitian di Mars itu banyak menggunakan penelitian evaluatif juga. Oke, ini yang desain. Kemudian untuk populasi sampel. Ya, nah ini tadi ya menarik ya untuk populasi sampel. Jadi sebetulnya untuk eh, ya ini untuk populasi sampel. Mungkin bertanya-tanya juga ya gimana sih Bu untuk menentukan berapa sih populasinya, berapa sih sampelnya gitu ya. Tadi udah sekilas terkait topik bahasan terkait populasi sampel tadi udah apa saya jelaskan secara sepintas ya. Jadi untuk populasi sendiri adalah kumpulan dari satuan atau unit yang kita buat untuk inferensi atau generalisasi. Ya, ini populasi target. Nah, kemudian populasi studi itu kumpulan dari satuan unit di mana kita mengambil sampel. Jadi kalau targetnya siapa nih? Oh, targetnya untuk inferensiasi di atau generalisasi di rumah sakit misalnya. Ya kan, targetnya adalah rumah sakit. Kemudian untuk populasi studinya, saya hanya memakai populasi yang ada di, misalnya di rawat jalan atau yang ada di IGD. Itu. Jadi populasi target itu lebih luas dibandingkan populasi studi. Kemudian sampel atau percontoh ya atau apa namanya bagian dari populasi tadi ya. Jadi sampel itu merupakan kumpulan dari satuan atau unit yang kita ambil dari populasi studi ya. Jadi populasi studi. Jadi ingat kalau populasi studi ada yang akan bagian yang kita nanti sampel itu diambil dari populasi studi. Jadi bukan populasi target. Nah, belum tentu ya, bukan dia. Jadi populasi target itu lebih luas daripada populasi studi. Populasi studi merupakan bagian dari populasi target. Nah, sampel bagian dari populasi studi. Nah, kerangka sampel atau sampling frame itu daftar satuan atau unit atau anggota populasi yang berisi identitas. Jadi nanti ada namanya, ada alamatnya gitu ya. Nah, kemudian untuk unit analisis, bagian dari sampel kita akan melakukan analisis. Misalnya ya, terserah nih mau di bagian apa nih. Mau yang ada di IGD, ya tergantung dari populasi sampelnya kita ambil di mana. Gitu. Nah, ini mengapa perlu sampling? Ya, nah sampling itu apa namanya? Karena populasi kan tidak terbatas. Apalagi kalau misalnya ada di komunitas ya. Kalau di rumah sakit mungkin nggak sebanyak yang ada di komunitas. Nah, sumber daya juga terbatas, tenaga, dana, waktu. Ya, mau nggak mau kan kalau kita misalnya penelitian kan pasti ada biayanya kan, biaya penelitiannya. Kemudian tidak mungkin diteliti semua waktu dan ruang. Jadi eh, kalau misalnya saya mau meneliti semua rumah sakit di Jakarta Timur kan banyak banget kan, gitu kan. Jadi kita hanya sampling misalnya rumah sakit di mana. Kemudian adanya penelitian yang destruktif, tidak perlu semua diteliti, ada teknik sampling yang didasarkan pada distribusi probabilitas. Jadi memang diharapkan eh, sampel yang kita ambil itu mewakili dari populasi yang ada. Kemudian eh, dari teknik sampling ini yang apa yang kalau memang pengambilan sampelnya benar, maka si sampel itu menjamin sampel menggambarkan populasinya. Kemudian menjamin sampel mempunyai akurasi yang teratur, menjamin sampling dapat dilaksanakan dengan efisien. Ya, jadi
eh, untuk sampling ini memang benar-benar harus sesuai dengan teori ya. Jadi jangan ngasal ya pada waktu pengambilan sampel. Karena apa? Ya seperti kita masak ya, misalnya masak. Masak kenapa sih masak itu harus diaduk? Ya kan? Ya kan biar rata kan semuanya kan sama dengan teknik sampling juga begitu. Kenapa sih harus ada teknik sampling? Kenapa sih kita nggak ngasal aja? Maksudnya nggak suka-suka kita eh, ambil aja berapa gitu kan, terserah kita gitu. Ya itu seperti itu karena semua ada apa hitungannya gitu. Bagaimana cara menghitung sampling gitu loh. Dan bagaimana agar sampling itu mewakili dari populasi yang ada gitu. Dan diharapkan memang akan lebih efisien dibandingkan seluruhnya kita ambil. Nah, prosedur pengambilan sampel ya, yang pertama adalah menentukan tujuan studi, menentukan populasi penelitian, yaitu populasi target, kemudian populasi studi, sampling frame-nya tadi ya, kemudian unit analisisnya. Terus yang ketiga adalah menentukan cara atau pengambilan sampel, menghitung besar sampel, memilih sampel. Ya, ini generalisasi yang tidak ikut ke dalam populasi studi. Ya, jadi populasi target kan banyak nih, ya kan? Populasi target itu luas daripada populasi studi. Ya, jadi di sini populasi studi, kemudian ada bagian-bagian sampel tersebut. Nah, tekniknya tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Ada namanya teknik random dan teknik non-random. Jadi kalau non-random itu berdasarkan sampel pertimbangan atau purposive judgmental dan sampel berjatah atau kuota bisa sampel seadanya atau accidental atau convenience. Nah, kalau misalnya random probability ini atau random sampling di sini ada tadi ya, sudah saya sebutkan, ada acak sederhana, ada acak sistematik, ada acak stratifikasi. Nah, ini ada simple stratified random atau yang sederhana ya, ada yang proporsional. Nah, proporsional ini memang kelompok-kelompok itu apa diambil sesuai dengan persentasenya. Jadi misalnya saya mau mengambil em, apa populasi studinya itu seluruh rumah sakit. Populasi studi seluruh rumah sakit, kemudian sampel yang dibutuhkan misalnya ada 100 sampel. Nah, 100 sampel dari seluruh rumah sakit, maka seluruh bagian kita kita pilih misalnya targetnya itu adalah seluruh bukan seluruh rumah sakit ya misalnya yang dirawat rawat jalan misalnya atau rawat jalan lah rawat jalan. Nah, atau perawat yang ada di rawat jalan. Rawat jalan itu kan macam-macam. Ada poli jantung, poli anak, poli gigi, kemudian ada poli apa namanya objin segala macam kan. Nah, dari sekian banyak poli itu, kemudian kita hanya mau mengambil 100. Nah, kita proporsikan di misalnya di poli jantung kita berapa persen gitu kan sesuai dengan eh, jumlah perawatnya. Jadi semakin banyak jumlah perawat, maka proporsi yang diambil adalah semakin tinggi. Jadi masing-masing sesuai dengan proporsinya. Kemudian cluster random sampling atau tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan acak cluster, kemudian multi-stage random sampling atau acak bertingkat. Nah, rancangan simple random sampling ya, jadi di sini tentukan populasi tadi ya sudah saya ini, kemudian tentukan besar sampel dengan tabel acak komputer ya bisa dengan aplikasi yang kayak apa namanya yang spin gitu ya, kemudian lakukan pembelian sampai jumlah terpenuhi. Sistematik tentukan jumlah populasi, tentukan besar sampel, tentukan uh, secara acak nomor satu yang pertama ya, jadi yang pertama ditentukan dulu. Nah, kalau mau pakai sistematik. Kemudian secara sistematik tentukan sampel nomor 2 dan selanjutnya dengan interval n per n. Jadi misalnya kita butuh 100 dari 300 berarti kan selisihnya 33. 300 dibagi 100 kan 3. Tapi nilai pertama untuk menentukan
berapa angka yang pertama kita ambil secara random. Yang klaster tadi juga sudah saya jelaskan ya, jadi secara klaster, kemudian ini rancangan sampel ini juga apa namanya tergantung dari apa kita 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 harus mengukur kevalitannya juga. Jadi mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur tergantung dari cara metode teknik pengambilan sampelnya. Kemudian presisi menggambarkan ketepatan ukuran yang diperoleh tergantung dari jumlah atau besar sampel. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah cara atau metode pengambilan sampel kurang mendapat perhatian dibandingkan besar sampel. Ya kan kita belum tentu kita kita harus bisa menentukan benar eh, apakah ini bisa menggunakan simple random sampling ataukah eh, systematic random sampling atau yang lainnya itu harus ditentukan secara benar ya. Jadi kalau itu salah pun ya nanti hasilnya juga kurang kurang akurat ya. Jadi, nah ini besar jumlah sampel tergantung pada jenis penelitian, kemudian skala ukur, derajat ketepatan atau perkiraan yang diinginkan, kemudian tujuan penelitian, interval kepercayaan dan kekuatan uji, kemudian tergantung dari teknik pengambilan sampel. Jadi random atau bukan jika ada ya, jumlah sampel dibagi menurut tujuan penelitian. Jadi informasi awal terkait populasi berarti kita bisa menggunakan non-random. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah selalu menganggap penelitian sebagai estimasi, padahal seharusnya uji hipotesis. Karena kan ini merupakan penelitian, penelitian kan karya ilmiah ya, jadi memang merupakan uji hipotesis. Nah, ini jumlah sampel untuk estimasi proporsi ini menggunakan rumus ini. Ya, jadi ini sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan rumus perkiraan proporsinya, kemudian jumlah eh, besar sampel untuk estimasi rata-rata. Ini juga menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi sudah ada nih perkiraan variansnya, presisinya, kemudian nilai Z-nya berapa, itu bisa dilihat di dalam tabel Z. Pasti di biostatistik udah diajarkan ya. Oke, ini untuk sampel untuk uji hipotesis beda dua proporsi. Nah, ini rumus untuk penentuan sampelnya begini. Ya, jadi ada apa namanya perkiraan proporsi kelompok satu dan kelompok dua. Ini kelompok satu dan kelompok dua itu biasanya berdasarkan dari uji penelitian lain. Nah, ini uji beda dua min untuk kelompok independen. Independen itu artinya kelompok yang berbeda. Jadi misalnya ada dua kelompok, kelompok yang kontrol, kelompok yang kasus misalnya. Nah, ini kan uji beda dua min yang independen. Tapi kalau misalnya kelompoknya eh, apa yang kelompoknya sama, misalnya kita mau melihat before after saja dalam satu kelompok. Nah, itu artinya menggunakan uji beda dua min apa namanya berpasangan atau paired. Nah, ini rumus untuk apa namanya untuk penentuan sampelnya pakai ini. Jadi masing-masing penentuan sampelnya itu ya sesuaikan dengan uji kita apa gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya yakin kayaknya bingung ya kalian ya. Atau udah jelas? Ini ada dua kemungkinan ya. Tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Sudah jelas sekali atau tidak jelas sama sekali. Sudah belas, Bu. Sudah jelas ya. Sudah, Alhamdulillah kalau udah sudah jelas. belas, bablas maksudnya.
Oh, bagus. Gak apa nanti pelan-pelan bisa diputar lagi ya. Ya memang sih apa ya? Nanti berjalannya waktu pasti pasti bisa sih. Kalau berjalannya waktu nanti kepepet pasti bisa ya. The power of kepepet nanti bisa. Nggak apa-apa. Oke lah. Ini sambil merenung ya. Jadi nanti silahkan kalau bingung bisa dipelajari lagi. Nanti kalau ketemu lagi. Saya yakin pada waktu nanti presentasi apa namanya? Pada waktu presentasi eh, latihan ya nanti ya kan sesi terakhir nanti saya harapkan ada proposal udah jadi semua pada 4 kelompok ini. Jadi terserah mau milih penelitian kualitatif atau kuantitatif suka terserah. Yang jelas harus jadi satu proposal ya kan. Nah pada waktu itu memang yang pengalaman saya itu memang jadi lebih terbuka ya. Maksudnya eh, saya bisa melihat, oh ini kekurangannya di sini, oh harusnya seperti ini, oh ditambahkan seperti, oh ini udah benar gitu. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu bisa dilihat. Apa sih pertanyaan pertanyaan yang biasa yang mau digali itu apa gitu ya nanti bisa dilihat pada waktu paparan eh, apa namanya tugas nanti biasanya seperti itu memang kalau awal-awal seperti ini masih agak meraba-raba gitu ya kira-kira apa yang mau dilakukan. Nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan. Ini banyak loh yang sudah saya sampaikan ini semuanya. Nah ini satu lagi ya terkait oke. Nggak apa-apa, nanti kan ini bisa dibaca lagi. Nanti saya share juga kok. Dan sebetulnya memang saya itu lebih suka kalau eh, apa namanya untuk mata kuliah seperti ini, saya lebih suka pas pagi ya. Kalau pagi kan masih fresh ya. Kalau sudah sore ini juga ini kan sudah sisa-sisa juga ya, sisa-sisa perjuangan seharian ya. Saya sendiri juga ngajar juga sisa-sisa perjuangan pagi tadi gitu. Jadi ya mungkin kurang ini juga, kurang efektif juga. Oke, nah ini kalau untuk pelaksanaan penelitian itu biasanya itu terkait dengan penyusunan instrumen atau alat pengumpulan data, kemudian uji coba instrumen, revisi perbaikan instrumen, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Ya, jadi jenis-jenis instrumen atau alat pengumpulan data itu bisa kuesioner, itu bisa tertutup, bisa terbuka, ya tergantung. Kalau misalnya mau menggali atau kualitatif itu biasanya kan terbuka. Jadi hanya em, mereka akan menjelaskan. Tapi kalau tertutup kan biasanya sudah ada jawaban-jawaban yang ada dalam kuesioner tersebut. Kemudian ada lembar observasi atau checklist. Jadi kita hanya melihat ini udah ada, oh ini ada, oh, ini belum ada, kan seperti itu. Kemudian alat ukur yang dipakai, misalnya kalau apa namanya mau pakai software apa nih misalnya ya, kalau yang di apa namanya di Mars. Nah ini apa namanya ketepatannya seperti apa, kebenaran seperti apa, nanti diukur dengan menggunakan alat tersebut. Kemudian kuesioner isinya ini ya, jadi pasti apa namanya sudah harus ada ya seperti ini. Kemudian pertanyaan pokoknya, kemudian ada variabel dependennya, independennya apa gitu. Nah, uji cobanya juga biasanya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas nanti dipakai di misalnya di rumah sakit lain seperti apa gitu ya, tapi dengan karakteristik yang hampir sama ya rumah sakitnya ya. Jangan misalnya tipe C kemudian di rumah untuk penelitiannya di tipe A itu juga nggak cocok juga nantinya karena kan pasti pasarnya beda. Kemudian cara atau metode pengambilan data ya bisa tadi dengan wawancara, bisa angket ya dengan pengukuran, bisa meraba ya tergantung dengan tujuan penelitiannya apa.
Nah, persetujuan setelah penjelasan ini juga penting ya, persetujuan setelah penjelasan atau inform. Nah, ini sebelum penelitian melakukan wawancara, observasi pengukuran terlebih dahulu harus mendapat izin atau persetujuan dari responden atau orang yang akan diambil data atau informasinya. Jadi harus dikomunikasikan dulu bahwa ini adalah tujuannya apa, kemudian ini penelitian apa, gitu ya. Jadi harus sampaikan semuanya. Nah, izin atau persetujuan dari responden atau sumber ini disebut dengan informed consent. Jadi persetujuan setelah penjelasan. Nah, ini nanti masuk di dalam kaji etik. Nah, dari masuk kaji etik, apa namanya, layak enggak penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian proses memperoleh kepada responden tentang penelitian dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian tersebut, bagaimana bahwa informasi apa namanya detail. Nah, ini lembar info konsennya ya. Jadi setelah peneliti atau pewawancara menjelaskan hal tersebut, kemudian menanyakan kesediaan untuk dilanjutkan wawancara. Nah, bila menyetujui, maka responden diminta tanda tangan pada lembar info konsen yang telah disiapkan. Ini seperti ini. Jadi harus ada pernyataan bahwa memang bersedia ya. Oke. Ya. Ini gampang kan penelitian? Gampang. Di pelaksanaannya seperti itu ya, harus ada info konsen. Nanti ada uji etiknya, kaji etiknya. Tapi kalau yang survei sih biasanya nggak sampai ada full board meeting, nggak. Hanya menyampaikan eh, namanya formulir etik. Oke, ya ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini juga sama ya kita ya. Saya juga ini sisa-sisa kehidupan tadi siang ini dari pagi sampai siang juga sama ini. Oke ya, kalau nggak ada silahkan sambil diskusi dengan teman-temannya, dengan kelompoknya kira-kira mau mana ya, dan apa yang mau dikerjakan. Saya tidak ada pertanyaan, kira cukup ya untuk hari ini. Saya akan kirimkannya sudah untuk sebagai renungan, ya pengantar tidur nanti gitu ya. Mau, mau diulang untuk apa? Untuk eh, pada waktu mau tidur diulang lagi Zoom-nya. Kayaknya sih pusing ya kalau diulang lagi. Baik, saya kira cukup ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi. Oke, Afia izin foto dulu ya, Bu ya. Ya, Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, bentar. Oke, ya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. ya. Baik. Oke, Terima kasih Mbak Afia, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan tidak menambah pusing hari ini. Ini luar biasa, kenapa nggak ada pertanyaan satupun ini? Luar biasa kalian tuh benar-benar mungkin sudah jelas. Atau saya nggak bisa menjelaskan dengan baik ya. Ada dua pertanyaan ini. Baik. Oke ya, saya izin live ya. Nanti saya kirimkan bahan hari ini dan semoga direnungkan sehingga pada waktu paparan presentasi. Oh ya, satu lagi saya mau tanya. Ini kan untuk sebentar. Ingat. Jadwal saya yang dikirim oleh Pak Diki. Oke. Kan tanggal sekarang ya, tanggal 20 Januari. Kemudian nanti tanggal 5 Februari. Kemudian tanggal 19 Februari ditambah UAS itu tanggal 5 Maret. Saya harapkan
kita nggak usah sampai 5 Maret ya. Jadi maju 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 ya. Karena kalau sudah mulai masuk eh, Ramadan itu susah ya cari untuk apa namanya untuk pembelajaran seperti ini. Pasti juga apalagi daerahnya kan masing-masing punya waktu buka yang berbeda-beda kan. Nanti saya akan komunikasikan ke Pak Diki kalau bisa jangan tanggal 5 Maret gitu. Mungkin eh, sebentar tanggal berapa ya? Karena kalau 5 Maret tuh saya kira udah nggak efektif juga untuk belajar pas puasa-puasa. Nih ya, 5 Maret itu kan kita bisa, kan terakhir tanggal 19 tuh, 19 kemudian 5 Maret. Nah, daripada 5 Maret, kita ganti menjadi tanggal 24 Februari ya. Gimana? Hari Senin juga, yang 5 Maret. Ya, Ya, jadi tanggal boleh. Setuju, 5 Bu. Maret. Iya, Setuju, jadi Bu. uh, nggak apa-apa ya UASnya maju ya. Daripada saya tuh kasihan juga karena kita itu punya waktu buka itu kan beda-beda gitu. Ya, kalau misalnya dipaksakan itu nggak akan efektif juga gitu. Jadi saya maju tanggal 24 Februari ya, tanggal 24 Februari hari Senin. Nah, ini tanggal 24 Februari ini nanti paparan empat eh, empat kelompok ya. Kemudian itu kan sebetulnya hanya satu sesi ya kalau tanggal 24 ini. Karena hari terakhir itu kemudian satu sesinya lagi kan UAS. Ya, mau ya gitu ya. Boleh nggak? Setuju nggak? Ya, setuju ya. Oke. Saya kira nanti nanti saya akan laporkan ke Pak Diki biar nanti kita ujian bukan tanggal 5 Maret tapi tanggal 24 Februari itu yang terakhir gitu. Ya. Nah, biar biar kita enak semua. Saya juga nggak mungkin lalu nanti ada sholat tarawih, sholat ini segala macam kan repot ya. Kayak kita biar sama-sama enak ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Ya.